Berjumpa lagi bersama Uni Riva, diskusi interfaith yang sangat menakutkan, menghantui, mengejutkan, membuat terguncang, merusak peradaban. Ini adalah debat terusak sepanjang masa yang akan kita saksikan, fenomena yang luar biasa, saudara-saudara. Bersama Bapak Sahabat Sahlan, SP Ministry, kita akan mendengarkan penjelasan-penjelasan yang menakutkan, menguncangkan, menggemparkan, bahkan merontokkan kaidah-kaidah yang ada dalam jiwa kalian ya. Nandar telah terbukti nyungsep, hancur lebur di bawah per aura Bapak Sahlan hari ini. Mari kita saksikan. Silakan, saya berikan kesempatan 2 jam Bapak menjelaskan iman Bapak. 2 jam dimulai dari sekarang. Silakan. Iya. Jadi yang pertama yang mau saya sampaikan adalah Tuhan Yesus mengasihi Uni Riva sama Mas Nandar. Ya kan. Nah, yang mau saya bicarakan adalah bahwa Uni Riva sama Mas Nandar itu kan menolak Yesus adalah Tuhan kan. Ya, jadi topiknya bisakah Allahnya umat muslim jadi manusia gitu. Karena kan secara pemahamannya umat muslim Pak, aku pikir ada yang ngasih gift tadi Pak. Maaf Pak, aku refleks kirain ada yang ngasih gift Lope tadi. Makasih giftnya. Oh, belum ada ya. Udah nggak apa-apa. Lanjut Pak, lanjut Pak. Saya nggak terlalu berharap dapat gift, enggak. Saya berharap Pak dapat gift Lope Pak. Silakan Pak, lanjut Pak, lanjut. Ya, jadi Tuhan yang Kristen percayakan bahwa Tuhannya bisa jadi manusia. Iya. Nah, Tuhan yang jadi manusia itu telah nyata melalui Yesus, Sang Firman Allah yang adalah Allah yang jadi manusia. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah umat Muslim Uni Riva percaya bahwa Tuhan atau Allah itu bisa jadi manusia? Oke, pertanyaannya bagus. Saya jawab dulu. Pak, tadi waktu Bapak 2 jam. Mau dipakai nggak 2 jam semuanya? Enggak lah, orang aku hanya ngobrol-ngobrol santai aja. Oh, yaudah. Jadi begini Pak, di dalam Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak semisal dengan apapun termasuk manusia. Allah bisa melakukan apapun yang Allah kehendaki, tapi mustahil Allah menghendaki dirinya jadi manusia karena itu menciderai sifat kealahannya, ya. Sifat keilahiannya, sorry saya nggak pakai kata Allah ya, sifat keilahiannya. Karena salah satu sifat keilahian Allah adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak setara dan tidak semisal apapun. Kalau Allah ketika berkata Allah tidak semisal dengan apapun lalu dia memisalkan diri, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang tidak konsisten, Tuhan yang pelin-pelan, Tuhan yang tidak bisa dipercaya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang mampu melakukan apapun yang Dia kehendaki, tapi kami tidak pernah mendapatkan satu literasi pun bahwa Allah berkehendak menjadi manusia. Tetapi justru kami lihat Allah tidak berkehendak menjadi makhluk dengan pernyataan Allah sendiri bahwa Allah mensifati dirinya sebagai Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Nah, itu jawaban saya. Pertanyaan saya kepada Bapak, yang jadi manusia itu Allah bukan Pak? Silakan Pak, jawab dulu Pak, konfirmasi. Ya, jadi kalau kembali lagi kepada konsep Kristen ya, kalau Allah, karena saya adalah penganut Tritunggal ya, Allah itu adalah disebut juga dengan Bapa, karena Allah dalam pemahaman Yahudi itu juga disebut Bapa, makanya Allah Bapa. Baru adanya firman Allah, dan yang ketiga adalah adanya Roh Allah atau juga disebut dengan Roh Kudus gitu. Jadi waktu biar Uni Riva memahami, pada waktu saya menyebut Allah itu adalah Allah Tritunggal yang terdiri dari Bapa, firman Allah, dan Allah Roh Kudus atau Roh Allah ya. Yesus itu Allah Pak? Ya, Yesus itu Allah karena dia sang pencipta, firman Allah yang adalah. Makasih Love-nya. Yang Lope baru aku ucapin, yang nggak Lope aku nggak ucapin. Terus Pak, yang mati itu kan Yesus, berarti yang mati Allah Bapak? Enggak, Yesus itu kan sang firman Allah. Oh, bukan Allah. Yang enggak lah, Yesus itu adalah firman Allah yang adalah Oh, Allah. bukan Allah. Allah. Iya, Yesus Allah bukan? Ya, Yesus Allah. Terus yang mati itu Allah. Jadi yang mati itu adalah kemanusiaan dari
Oh, yang mati manusianya. Berarti Bapak ditebus manusia, bukan ditebus Tuhan. Tuhan lah. Kan kodratnya gini. Tapi yang mati katanya manusia. Gimana sih, Pak? Enggak. Kalau saya kan, kodrat saya kan manusia saja. Iya, Bapak manusia saja. Kalau saya kan manusia saja. Iya. Kalau Yesus ada Yesus, Tuhan-Tuhannya. Iya. Kalau saya dia ada adalah manis-manis. Allah. Kalau Bapak kan cuma manusia saja, nggak ada manis-manisnya. Kalau Yesus ada Tuhan-Tuhannya. Kalau saya ada manis-manisnya. Yang mati itu apanya Yesus, Pak? Silakan. Yang matinya itu adalah kemanusiaan Yesus, di mana Oh, Bapak ditebus kemanusiaan Yesus, bukan ketuhanannya yang menebus. ya ketuhanan Tuhan jadi manusia Mati, kan gitu. Nah, mati. nah makanya, nah iya, Oh, yang ketuhanan. mati ketuhanannya, teman-teman. Iya, Nah, iya, iya. jadi Yesus itu adalah Tuhan yang jadi manusia. Iya, terus Ya yang mati kan? apa? Yang mati itu adalah kemanusiaan Yesus. Oh, Bapak ditebus kemanusiaan Yesus, bukan Tuhan yang nebus. Oke, oke, oke. Siap. Ya Tuhan yang nebus, karena kan Oh, yang mati termasuk ketuhanannya orang Islam. Ini nggak ngerti orang Islam nih di bawah nih. Iya, iya, iya. ya kan. Dia udah paham kan bahwa Udah, yang mati menurut Bapak kemanusiaan dan ketuhanannya. Ya, terima kasih. Lanjut, Pak. yang enggak, jangan disalahkan. Yang mati itu adalah kemanusiaan Yesus. Oh, cuman ditebus kemanusiaan Yesus, nggak ditebus ketuhanannya. Oke. Udah lari-lari nih Uniriva, dia mau Pak, yang benar yang mana sih, Pak? Bapak saya lempar pakai gelas juga nih. Yang benar itu yang mati itu ketuhanannya atau kemanusiaannya, Pak? Ini saya minum nih gelas yang nggak ada airnya nanti nih, Pak. Nggak habis nih airnya nih, Pak. Ini Bapak sama serius lah kalau sama saya, jangan Bapak serius dong sama saya. Yang mati itu kemanusiaannya atau ketuhanannya? Yang benar yang mana nih? Ih, sekali loh, iya serius. Kalau mau minum sambil sama gelasnya minum nggak apa-apa. Makanya saya tanya, yang mati itu kemanusiaannya apa ketuhanannya? Saya kan udah jelaskan dengan baik, tapi Uniriva mengubah. Iya, yang mati itu apanya? Ketuhanannya atau kemanusiaannya? Yang mati itu kemanusiaan Yesus. Oh, yang mati cuman kemanusiaan. Berarti Bapak ditebus sama manusia, bukan Tuhan. Ya, 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 ya. Lah, Nih, Bapak ini maksudnya pelaku apa itu sih? kan Yesus kan, pelakunya kan dia dua. Oh, dua-duanya mati. Wah, Uni Rupa minum dulu biar nggak pusing. Iya, iya, iya. Berarti yang mati kedua-duanya, ketuhanannya dan kemanusiaannya. Yang lagi kan, itulah kan, yang mati dua-duanya. Bapak nih yang Tuhan, bener lah, manusia. yang jelas. Bapak tuh yang bener lah. Tadi katanya yang mati kemanusiaannya. Saya bilang, oh Bapak ditebus manusia, nggak terima. Berarti yang mati ketuhanannya juga, nggak terima juga. Mau Bapak apa sebenarnya ini? Lo udah jelas saya bilang. Apa? Yang mati itu itu kemanusiaannya Yesus. kan, ketuhanannya nggak mati kan? Kan itu dilakukan oleh Tuhan yang jadi manusia. Oh, berarti Karena Tuhan Yesus yang kan Tuhan. mati. Oh, berarti yang mati itu adalah Tuhan yang jadi manusia. Ngomong dong dari tadi. Ah, Kemanusiaan Tuhan. Kemanusiaan Tuhan yang mati. iya, ketuhanannya kan nggak mati. Bapak ditebus sama kemanusiaannya aja, bukan ketuhanannya yang menebus Bapak, betul? Ya, kemanusiaan yang mati. Ya udah ditebus manusia, Bapak. Udah. Lari lagi ke penebusan manusia. Itulah udah oper-oper kata. Pak, tolong aku mau panggil Pak Bang Zuma dulu kayaknya nggak mampu aku nih pakainya, aku kalah nih kayaknya. Hanya ada nggak Bang Zuma bisa dipanggil ke sini ya? Ngoper. Udah ada Habisnya Haris Bapak Nanda. dari tadi katanya yang mati kemanusiaannya. Ah, udah saya terima Bapak ditebus manusia. Tiba-tiba Bapak katanya yang mati ketuhanannya. Sekarang ditebus sama Tuhan yang mati, nggak terima. Bapak maunya apa sebenarnya ini? Maunya adalah apa? maunya untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihimu, Niriva. Lah emang dia mengasihi saya, terus masalahnya yang mati apanya dia, Pak, yang mati? Kemanusiaannya, Niriva. Oh, ya udah deh kalau gitu Bapak ditebus sama kemanusiaan Yesus. Iya, Tuhan yang jadi manusia. Pak. Ya. Ya benar.
minum dulu. Minum dulu. Aduh ya Allah. Aduh, Jangan Nandar, ampun, Pak. Nandar, kurang Yus. ajar Anda ya. Nandar, kamu kurang ajar. Nandar, Sudah aku bilang aku aja kalah. Kalah debat apalagi Uni. Aku aja kalah debat sama Pak Sahlan ini. aduh, aduh. Tolong panggil Bang Teku, Bang Teku suruh ke sini. Panggil Bang Teku dulu. Bang Teku, Jalan. tolong. Tunggu aku Tolong, minta tolongin tolong ya. sama abang aku dulu. Bang Teku, Izin tolong. Uni. Halo. Apa sih? Siapa yang Bukan berusaha? beku, aku panggil Bang Teku dulu. Ntar Pak. Bang Teku tolonglah, Bang Teku bahaya ini Bang Teku. Masa Bang Teku tega? Ayolah Bang Teku, bantuin lah. Mana Bang Teku nih? Panggil Bang Teku dulu guys. Bang Teku ada aja nih Bang Teku, giliran ini Bang Teku naik, giliran orang kayak gini Bang Teku nggak naik. Ayo naikin dulu Bang Teku dulu, biar Bang Teku yang ngobatin abang ini. Uni moderator, silahkan naikin siapapun, terserah. Mika dulu, aku panggil dulu si Mika dulu, bentar. Bapak, ada teman aku yang lebih hebat daripada aku, namanya si Mika, bentar ya, aku panggil dulu. Bisa ya. Bentar ya Pak. Bentar ya Pak, saya telepon dulu dia ya. Oke. Nandar. Tolong cari saya kerja di SPBU, Om. Lowongan kerja. Ya bentar ya Pak, saya sudah panggilkan orang yang paling hebat di muka bumi ini yang tidak bisa terkalahkan biasanya. Dan aku jujur nggak sanggup menghadapi Bapak. Sepertinya hanya Mika yang mampu mengobati Bapak. Mika ini salah satu pendebat alam semesta ya Pak. Dia sudah keluar masuk dunia alam semesta yang aku juga tidak tahu ya Pak. Dia memiliki kuasa-kuasa goib juga ya. Sebentar ya Pak ya. Biasanya ada teman aku satu lagi Pak, cuman yang ini si Mika ini yang agak sedikit berbahaya buat peradaban. Mungkin saya naikkan dulu ya. Tolong Mika, cepat Mika. Lama kali nih si Mika ini Mana nih Tante Mika nih? Bentar ya Pak ya. Hanya dia sepertinya yang bisa mengalahkan Bapak nih. Atau mungkin Bapak bisa mengalahkan Mika juga nih. Aku sama Yonatan Nandar telah kalah debat nih. Kami kalah. Nggak, Tidak di sini sanggup. bukan masalah mengalahkan. Ya. Ini Pak guru aku nih Pak ya. Namanya Tante Mika. Aduh, tolonglah Assalamualaikum Mika. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mika, tolonglah Mika. Aku nggak kuat lagi Ya. menghadapi Bapak ini loh. Ya, Tolonglah. silakan. Ya, apa permasalahannya, Bapak? Silakan Mika Pak. nih cewek. Mika ini Saya 100% cewek, 100% cowok. Cewek. Mm-mm. Mm-mm. Cewek Pak. Saat dia jadi cewek dia juga cowok Pak. Cewek Pak. Silakan. Apa yang mau Bapak pertanyakan? Nah, yang mau saya sampaikan Tante Mika, Mm-mm. nggak salah itu ya. Mm-mm. Tapi boleh apalah Tante Mikanya apa juga lah, nampakkanlah wajahnya biar sama-sama. Oke, bentar ya. Pak, dia nggak bisa. Pak, dia nanti buka muka, tapi tanggung jawab ya Pak. Nanti biasanya kalau dia buka muka, Pak, pada banyak yang sakit bopeng-bopeng Pak di tubuh Pak. Soalnya dia bawa virus Pak kalau buka muka. Nggak apa-apa. Oh iya. Iya. Karena takutnya aku dia cowok. Kok saya bilang Tante Mika pelan cowok. Iya. Dia cewek Pak, cewek plus cowok. Aduh, Iya. mana Tante Mika? Nah, sabar dia pakai konde Pak. Dia pakai konde dulu. Sabar ya Pak. Silakan Pak. Ngobrol dulu Pak sama Tante Mika Pak. Silakan. Oke Tante Mika. Ya, ini saya lanjut ke Tante Mika. Jadi poin yang pertama yang mau saya sampaikan sama Tante Mika, Tuhan Yesus mengasihi Tante Mika. Yang kedua adalah tadi saya membahasnya sama kawan-kawan kan. Kalau umat muslim kan menolak Yesus Tuhan yang jadi manusia. Ya kan? Nah, jadi ditanyalah mengenai apakah Allah Mika kau baca yang chat dipercaya aku ya Muslim Mika. itu Lanjut bisa- Pak.
bisa jadi manusia, kan gitu. Itulah tadi awal pembicaraannya. Jadi yang pertanyaan selanjutnya dari Unirifa, bisa Unirifa yang sampaikan sama Tante Mikanya. Gini Tante Mika, sini aku mau mengeluh dulu. Kau buka mic-mu Tante Mika. Gini Ya. loh Tante Mika, Bapak ini bilang gini, katanya Yesus itu yang mati kemanusiaannya, ya kan? Udah aku terima. Oh berarti Bapak ditebus manusia. Terus dia bilang, bukan ditebus Tuhan. Berarti yang mati ketuhanannya, bukan kemanusiaannya. Agak bingung ini aku Mika. Cobalah kau yang maju dulu. Bapak ini mungkin bisa. Oke. Siap Mika. Oke, oke. Oke, ketika dia lapar manusia apa Tuhan? Ketika dia lapar, dia manusia. Oke, ketika dia kencing manusia apa Tuhan? Ya, Manusia. Ketika dia membangkitkan orang manusia apa Tuhan? dalam kemanusiaannya. Manusia membangkitkan orang. Enggak, kembali kan dalam konsep awalnya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, jadi ya. Tuhan yang Tapi jadi waktu manusia. Jadi pas pada waktu Yesus membangkitkan, misalnya anggaplah tahun 30 Masehi, ya, Tuhan Dia yang- adalah bentar Pak ya. Yesus ini adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia. Oke. Ketika dia di dalam perut, ya, apakah dia juga Tuhan di sana, manusia di sana? ya, Tuhan dan manusia. Selama dia di dalam perut, siapa yang mengatur dunia? Tuhan juga. Gimana dia mengatur dia terkurung Hebat, dalam kan? perut? Tapi Tuhan kuasa. Jadi kan gini, nah ini tadi yang kelewat ya kan. Jadi pengantar tadi saya bilang gini, dalam konsepnya Kristen, pada waktu saya menyebut Allah, Tuhan Allah itu adalah Allah Bapa, Firman Allah, Allah Roh Kudus. Ya. Dan Di antara tiga-tiga itu yang mana yang Bapak sembah? tiga-tiganya, Oh, Allah Bapa, Tuhan Firman Bapak dan Roh Kudus. tiga. Ya kan tiga-tiganya kata Bapak sembah tadi. Berarti kan tiga Tuhan Bapak. Jadi dibilang Tritunggal. Iya, di antara tiga ini Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang mana yang Bapak sembah? Tiga-tiganya. Tuhan Bapak Allah. tiga. Oh, iya, oke. Tuhan Bapak tiga ya. Sepakat? Ya, Allah kami nggak pernah tiga. Oke. Satu Tuhan Bapak, ya, Bapak Tuhan, Hah? Bapak Tuhan, Bapak Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Maksudnya Bapak menuju saya Bapak atau Bukan. Allah Bapak? Makanya Tuhannya Bapak dipanggil Bapak-Bapak, jadi salah kan? Makanya Pak gantilah Om. Bapak itu diganti Om aja biar nggak panggil dia Om aja. Salah soalnya antara Bapak Tuhan sama Bapaknya Bapak, jadi makanya Oh, sih iya. Tuhan Bapak-Bapak repot sih. Oke. Biasanya orang Kristen kita manggil Bapak. Oke. Mika, mereka tuh bukan manggil Bapak, Bapak. Bapak, oke, Bapak. Bapak adalah Tuhan atau bukan? Bapak, bukan Bapak. Nanti kalau bilang Bapak kirain ngomong ke Bapak, kepala Bapak, kau Tuhan bukan? Bapak Tuhan bukan? Kepala Bapak, ini kepala aku. Bapak kepala Bapak ada Tuhan bukan Bapak? Ketika Bapak jadi Tuhan, Bapak yang mamba, Bapak sebagai apa? Ketika Bapak jadi Tuhan, Bapak sebagai apa? Allah begini aja lah, lebih singkatnya biar lebih nggak salah paham sih, salah maksud. Allah Bapa lah ya, Allah Bapa. Allah Bapa adalah Allah Bapa adalah Tuhan, Allah Roh Kudus adalah Tuhan, Allah Makjang Tuhan juga. dari mana dalilnya itu Allah? Itu Allah lama, Allah Makjang itu ada
Al- Bapak nggak pernah baca itu? apanya? Al-Ma'jang. Iya. Al-Ma'jang. Gimana bacanya? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Lama. Oh ya, Allah Lama. Jangan ada itu. Ada Bapak nggak baca. Coba Bapak baca ya. 1 Korintus 126. 1 Korintus ayat 26. Saya baca dulu 126. ya. Hmm? Mana ada ayat 126? Nggak ada. Bukan 26. Dulu. Eh? 1 Korintus berapa sebenarnya? 1 Korintus 4:15 sampai 16. Oke, sebentar ya. 1 Korintus 4 ayat 15. 1 Korintus 4 ayat 15 16. Ya. Oke. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Oke. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Nah, apa masalah Itu perkataan siapa? Kalau 1 Korintus itu tulisan dari Paulus. Berarti Paulus bapak-bapak. Saya baca dulu ya. Bapak-bapak Paulus, bapak-bapak di surga, bapak-bapak gitu. Ini dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Jadi Korintus itu tertulis Enggak. penulisnya. Tadi kan dikatakan, Yesus kan pernah berkata, cukup satu Allah saja dan satu Bapa saja, yaitu Bapa di surga. Nah ini Bapa mana lagi? Tunggu. Ya. Ini Bapak yang mana lagi? Iya. Ya Bapak Roni. Hah? Roni berarti. Kan kata Yesus nggak boleh bapak-bapak lain di dunia. Kenapa ada Bapak Paulus? Ya itulah Bapak Rohani. Di mana dikatakan Bapak rohani di sana? Kalau di Alkitab, tulisan terjemahan Alkitab, nggak ada tulisannya Bapak. Dia Bapak. Itu kan Iya. apa itu? Iya, makanya dia untuk menyebutkan. Nah, kayak Kejadian 4 ayat 20, ada itu melahirkan Yabal, dia yang menjadi bapa orang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Bukan, kita Jadi- kan merajuk kepada Bapak tadi. Kata Bapak satu aja. Ternyata ada Bapak lain. Enggak, maksudnya dalam konsep kita, untuk kita dan Indonesia disebut Bapak. Orang Medan Oke, Bapak. oke, disebut Bapak. oke. Kita merujuk ya perkataan Paulus ya. Bapak baca Ulangan 18:20. Ulangan 18 ayat 20. Tunggu. Bisa dibantu situ. Bapak baca aja. Buka aja sana. Ulangan 18 ayat 20. Oke. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jadi apa masalahnya sini? Coba Bapak baca 2 Korintus 11 nomor 17. Tunggu ya. Banyak kali ayat-ayatnya ini. Ya, saya kan ini penditi. Tunggu, aku catat dulu ya. Kadang aku mau lompat lagi tuh baliknya aku bingung. Nggak ingat aku. Oh iya. Boleh. Ini dari ke Korintus, masuk ke Ulangan, masuk ke Filipi. Belum selesai pembahasan dah ini. Iya, Karena ini kan kan merujuk setiap- ke Paulus. Ulangan berapa? Nah, sebentar. Ulangan 18:20.
Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, perkataannya tidak yang kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, nabi itu harus mati kan? Nah, hubungannya ke Paulus apa? Coba Bapak baca 2 Korintus 11 nomor 17. Tunggu, 2 Korintus 11 ayat 17. Buat dulu ya. Iya sayang. Thank you. I love Wah, you. paling kecil Bu. Nanti minta nomor WA ya Bang ya. Gak usah lah. Nah, nggak mau adek kayak gitu. 2 Korintus 11 ayat 17. Iya. Aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Oke. Apa masalahnya? Di Ulangan, ya, tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan. Perkataan yang tidak kuperintahkan, ya. Nabi itu harus mati. Sementara di 2 Korintus 11 nomor 17, apa yang kukatakan ini bukan mengatakan menurut firman Tuhan. Paulusnya mati apa tidak? Ya, maksudnya hubungannya si Nabi dengan Paulus apa rupanya? Emangnya Paulus Nabi? Itu Menurut dulu Bapak? satu. Rasul, ya. Ini kan perkataan, ya, oke. Ini kan udah jelas di sini. Siapapun yang menyampaikan firman bukan menurut perkataanku, Pak. Bapak udah punya istri. Terus? Aku udah punya istri aku. Makan cukup satu aja. Kalau misalnya sana belum punya suami, nah nanti saya doakan ya. Tuhan Yesus berkatilah Tante Mika supaya mendapatkan suami yang takut Tuhan, yang setia, yang hanya satu aja. Tante Mika lah cintanya yang sejati sampai matinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo? Bentar. Kenapa? Muncul lagi lah. Pak, nanti marahi suami istri Bapak sama aku. Galak. Itu ada. Iya. Tadi yang belum dengar lo doaku lo, ulangin ya. Tuhan Yesus aku memberkati Mika Tuhan supaya dia. Nggak terima, nggak ada, tembak nanti, nggak ada, bohong, jangan, nggak ada, dengar, nggak mau, nggak mau, jangan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dia aja di dalam nggak keluar dia, Pak. Bapak tahu kan, bukan setiap Bapak pernah baca nggak? Bukan setiap yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan kehendak Bapa. Pada hari akhir banyak yang bernubuat memakai namaku, bermukjizat memakai namaku, ya, mengobat orang, bahkan menyesatkan orang. Pada hari akhir aku akan mengatakan, enyahlah kalian iblis, sekalipun membuat kejahatan. Bapak dalam nama Yesus tadi, Bapak buka coba KPR 13 nomor 1. Yang mana itu? Kisah para rasul. Kisah rasul berapa tadi? Tante? KPR 13 ayat 1. Ayat itu tentang Paulus, kan Bapak bilang tadi Paulus bukan nabi. Nah. Enggak. Oke. Enggak, tadi kupikir kok bicara soal yang tadi kok lari lagi. Kisah Rasul 13 ayat 1 ya. Makanya memang kayak gitu kelakuannya, Pak. Makanya cuma dia yang bisa menaklukkan hati Bapak. Udah lah, itu. Ya. Pak. Minta nomor WA, nanti kita teleponan di belakang. Enggak usah. Ayolah. TikTok aja. Enggak boleh. Kalau nanti ditelepon kan jumpa setiap hari kita. Tolonglah. Nanti DM nomor WA ya. Minta nomor WA nanti. Minta nomor WA. Minta nomor WA. Gak mau? Iya mau. Mau lah. Gak mau? Ayo lah. Mau. Gak mau. Mau. Gak mau? Mau. Ayo baca. Oh iya baca.
Ya, kisah Rasul 1. Ya, pada waktu itu ada beberapa jemaat di Antioquia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Nah, apalagi? Ada Saulus di sana. Ya, Berarti nabi kan? ini Saulus mana lagi nih? Orang Medan, orang Medan. Dari Arab. Orang Medan Saulusnya itu. Enggak, dia dari Medan pindah ke Arab, pindah lagi ke Cina. Nah, itu. Oh ya, atur aja. Ah, kan nabi dia itu. Jadi, Pak, itu Iya, kan udah jadi- jelas, ya kan? Dikatakan di sana, ya, bahwa dia nabi. Jadi perkataannya disampaikan oleh nabi, nabi itu harus mati. Paulus mati apa hidup? tunggu. Enggak lah. Kan kalau kita jelas ini kan, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Nabi dan pengajar. Kan berbeda lah itu. Ya. Ya, ada. Yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Jadi Simeon itu Niger. Dan Lukius orang Kirene, dan Menahem dan titik yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Berarti apa? Itu orang Kirene Di yang sana, diasuh. di sana Pak sahabat ya, di sana ada dua titel, nabi dan pengajar. Ya, ada dua titel ya, ada dua gelar di sana ya. Nabi ini tertuju kepada siapa? Pengajar ini tertuju kepada siapa? Pengajarnya disebut dengan siapa lah, berarti si Paulus lah. Oh, tunggu. Paulus pengajar, yang lebihnya nabi. Iya. Berarti lebih Paulus rendah, lebih rendah ini Paulus. Nabi sama Rasul itu beda loh. Iya. Sekarang di situ kan ada dua gelar, nabi dan pengajar. Pengajar tersemat kepada siapa? Nabi tersemat kepada siapa? Kalau di sini dilihat dituliskan bahwa Paulus menyatakan dirinya adalah Rasul, bukan Nabi. Itu yang tertulis di sana tadi? Ya, di situ disebut juga pengajar. Pengajar kan bisa juga Rasul. Ya yang mana pengajar, mana yang nabi? Rasul itu kan tugasnya Rasul itu kan mengajar. Yang mana yang pengajar, yang mana yang nabi? Ya, di situ bisa disebut. Nah, dari awal lah kan ada Nabi dan pengajar. Teruskanlah maka dia ya. Ya. Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Jadi Simon itu juga disebut dengan Niger. Dan Kius orang Kirene dan Menahem. Diasuh bersama dengan Herodes dan Saulus. Jadi kalau misalnya dilihat dari ayat ini, yang dilihat dari ayat ini ya, ya, Nabi dan pengajar itu ada Barnabas, Simeon, Lukius dan Menahem. Di antara Jadi kalau di antara empat ini yang nabi yang mana? Ya, antara empat itu nggak dijelaskan siapa nama-namanya. Nah, mengenai Menahem, dikatakan Menahem itu diasuh bersama dengan raja Iya, di wilayah Eropa. antara yang Bapak sebutkan nama tadi, yang nabi yang mana aja? Saya nggak tahu secara pastinya, tapi secara pribadi Paulus, Saulus Iya, itu adalah Paulus Pak. Paulus. nggak lihat dulu. Karena sampai kan dengar Pak ya dengar Pak ya, kenapa jatuhnya ke Paulus ya? Di kejadian tadi ya, di keluar ulangan tadi dikatakan ya, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan, berarti perkataan Tuhan yang tidak diperintahkan ya. Sementara Paulus mengaku dia menyampaikan sesuatu tidak menurut firman Tuhan. coba saya tanya dulu, di mana secara spesifik Paulus menyatakan dirinya aku seorang nabi? Yaitu ciri, oke. Ya Pak, di 2 Korintus apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai firman seorang yang berkata menurut firman Tuhan.
Ya, aku berkata, paham nggak Bapak menurut Bapak? Dia menyampaikan firman tapi tidak sesuai dengan perkataan Tuhan. Oke? Oke. Nah, di ulangan ini dikatakan juga orang yang tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengungkapkan dan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya. Ini kan dia ini. Oke, sebentar saya ini mau kita pertegas dulu ya, Tante. Ya. Di ayat Kisah Rasul tadi tidak ada pernyataan dari Paulus bahwa aku adalah nabi. Lalu nggak ada. Kan saya udah jelaskan bahwa si Mekahem itu dia diasuh oleh raja ya. Nabi ini dipilih Tuhan apa tidak? Nah, dalam konsep Kristen, kalau kita lihat di dalam masa dari kejadian masa Musa itu belum pernah ataupun ayat yang menuliskan tentang Allah mengutus rasul, nggak ada. Setelah masa Yesus itu kan dibagi dia hidup dalam dua masa, ya kan? Masa di mana hukum Taurat. Setelah itu masa hukum Taurat itulah kenabian di mana Allah Bapa firman Allah itu mengutus nabi. Sekarang coba Bapak baca Galatia 1 nomor 15. Nggak, tunggu, belum selesai dulu aku ngomong. Ya ini Bapak baca Galatia 1 nomor 15. Galatia 1 ayat 15. Jadi dia udah ya, bahwa di situ tidak ada tertulis bahwa Paulus mengaku dirinya nabi, nggak ada. Tetapi ada begitu banyak ayat di Alkitab. Sedangkan Pak ya, Yesus tidak pernah mengakui Paulus jadi rasul, dia mengakui sendiri loh. Apanya? Kapan Yesus mengakui Paulus jadi rasul? Kapan Yesus mengakui Paulus jadi rasul? Dia mengakuinya sendiri. Nanti, jadi itu dulu. Jadi maksudnya biar kita nggak terlalu banyak lari, karena kita udah termasuk lari loh ini. Kenapa? Enggak, saya duduk aja kok dari sini Pak. Iya, maksudnya Saya duduk aja dari sini. pembahasan topik kita. Ya. Karena kan tadi topiknya itu adalah mengenai Tuhan Yesus mengasihi Tuhan jadi manusia. Oke. Oh, itu topiknya itu tadi. Kembali ke topik aja kita. Di topiknya ini udah lari dari Oke, berarti topiknya tadi Yesus mengasihi menjadi manusia. Betul. Dengan cara mati. Dengan cara mati. Apanya? Mengasihi dia kan mengasihi. Oke, Bapak mengatakan Yesus mengasihi manusia dengan cara mati, betul? Salah satunya. Yang membunuh Yesus masuk surga atau masuk neraka? Yang membunuh Yesus masuk surga atau masuk neraka? Kalau misalnya orang yang membunuh Yesus itu bertobat di akhir hidupnya menjadi pengikut Yesus, percaya Yesus, ya masuk surga lah. Tapi di mana dikatakan bahwa orang itu bertobat? Ya nggak tahu. Sekarang kalau seandainya dia tidak bertobat, masuk neraka atau masuk surga? Kalau seandainya dia tidak bertobat, ya masuk neraka lah, terhukum Ya, dosanya. berarti nggak kasih Yesus Pak, menyebabkan orang lain masuk neraka. Bukan. Oke. Iya. Ini dalam lagi diseru ini. Mika, keren kan? Keren kali kok Tante Mika, serius. Aduh, luar biasa. Kalau kulihat dari tadi keren dulu tuh. Tadi ku dengar suara, omongan, tapi nggak kulihat mulutmu berkomat-kamit. Itulah kerennya, hebat kali kau kulihat. Karena Aku nggak mau, gini Pak ya. Kemarin aku pernah open camp, buka masker, sama pendeta aku diskusi, dia ngajak nikah, aku takut. Sama aku buatlah dulu, kasih dulu, buka dulu sekali aja, biar nanti kita video call aja di belakang, gimana? Nah, karena kalau kulihat, kudengar dari suaramu, kayak suara cowok, serius, makin agak serem-serem juga nyapu sebenarnya. Bukan suara cowok. Iya. Bapak ngina aku loh ini. Berserak-serak. Jadi kalau misalnya aku lihat kalau jalan kan, cewek itu cantik sekali gitu kan. Baik Bapak ngina aku loh. Jadi ku dengar suaramu kayak gitu, makanya. Ini ada yang gede kayak gini ha.
Itu banyak, lebih besar dari itu banyak. Itulah dia. Iya memang punyaku kecil. Macam mana Bapak ngina aku loh. Bu, enggak ada aku ngina Orang kan nunjuk ini gitu kan. Aku pun bisa nunjuk dia. Punya aku lah laki-laki. Iya Itu kan nggak aku nak besar. ada tadi tonjolannya. Iya. Ini pun ada tonjolan ini. Enggak, kecil. Iyalah. Jadi coba lah. Buka biar biar nggak penasaran aku. Ini laki-laki atau cewek benarnya ini si Tante Mika ini. Ya Allah. Nah, Mana Mika itu nggak- namanya. Ya udahlah, Bapak kalau nggak percaya ya udahlah, nggak usah lah lanjut diskusinya. Jangan gitu. Tetap kita lanjut ya, Enggak, kawan ya. enggak mau aku direndahkan aku sebagai perempuan di sini kulihat. Kalau aku perhatikan kamu cowoknya, tapi ya suaranya itulah. Ya udahlah kita lanjut lagi lah. Udahlah Oke. jangan nangis. Cuk, Oke. cuk. Oke. Oke. Ya, jadi, nah, apa tadi kita pembahasannya? Aku jadi lupa yang nih. yang menyalip Yesus ini masuk surga apa masuk neraka? Enggak, tadi pembahasan tadi tentang mengasihi gini. Jadi Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang. Dia mati, dia menembus dosa manusia untuk semua manusia. Termasuk untuk Mika, untuk Nirifa, Pak. Anda, ya kan? Oh ya Pak sahabat. Kenapa Yesus itu nggak sebulan mau kiamat aja dia datang biar terhapus dosa semua manusia? Jadi kalau di abad ke-1 dia turun, dia menghapus dosa, habis itu manusia berbuat dosa lagi, masuk neraka lagi. Kenapa manusia ini, Yesus ini nggak dia sebelum sebulan mau kiamat dia datangnya, biar terhapus dosa semuanya? Enggak lah. Ya berarti kan konsep dia turun ke dunia nggak konsepnya nggak sempurna. Enggak lah. Tuhan kan punya waktu. Makanya dikatakan di Alkitab itu ada namanya masa. Bapak tengok aja Enggak. jariku nih, jari perempuan atau jari cewek? Jariku jari perempuan atau jari cewek? Makanya aku banyak kutemukan jari-jari seperti itu jari cowok yang sudah berubah. Oh ya udahlah ya, aku tutup kamera lah ya, nggak mau aku. Jangan gitulah. Nggak, Bapak menghina aku dari tadi, aku nggak suka. Menghina lagi. Oke lah, lanjutlah. Nah, jadi Ya. kan itu kan mengasihi semua manusia, menawarkan keselamatan kepada semua manusia. Tapi kan ada orang yang menolak dia, ada yang menerima dia. Barang siapa yang menerima dia, menerima penebusan dosa, pengampunan dari Tuhan. Gimana menurut Bapak dia mengatakan seperti ini? Aku datang bukan membawa damai, melainkan membawa pedang untuk memisahkan anak dari orang tuanya. Nah, itu nanti terlalu berat lagi tuh. Kita nanti terlalu jauh lagi kita apanya. Dalam Yohanes 3:16. Iya, kata Bapak dia membawa ajaran kasih, tetapi pernyataan Yesus dia bukan membawa damai, bukan membawa kasih. Gini, kalau dalam Alkitab dituliskan juga bahwa pedang itu menuju kepada firman Tuhan, makanya ada namanya pedang roh, ya kan? Oh ada pedang roh, pening aku nih. Uni, Kalau Efesus itu belum pernah dengar kan? belum. Urus dulu di situ Mika, selesaikan bapak itu dulu, nggak sanggup aku menghadapi bapak itu dah. Iya. Oke. Kita lagi istirahat. Kita aja dulu Uni. Oke. Ya gimana? Tadi kan aku bertanya sama Bapak, itu ketika Yesus mati disalib, ya kan? Yang menyalibnya itu masuk surga atau masuk neraka? Sebelum bertobat, dia masuk neraka. Berarti demi membuat kalian masuk surga, ditumbalkan orang masuk neraka dulu gitu. Enggak lah. Berarti ada dua tumbal, betul Pak ya? Berarti ada dua tumbal di Kristen itu untuk di Kristen ini untuk memasukkan orang Kristen masuk surga. Tumbal tentara Romawi, tumbal Tuhan, gitu. Apanya tumbal tentara Romawi? Tentara Romawi mana ada tumbal? Masuk neraka nggak orang itu? Kalau mereka nggak bertobat, ya Nggak bertobat. tetap masuk neraka lah. Nggak bertobat. Jadi kalau seandainya mereka nggak bertobat, itu ada dua tumbal yang membuat kalian supaya masuk surga. Tumbal pertama adalah tentara Romawi yang membunuh Tuhan. Tumbal kedua adalah Tuhan. Aku nggak ngerti pemahamannya.
Yesus mati di kayu salib untuk membuat kalian masuk ke surga, betul? Ya. Yang membuat Yesus mati di salib tentara Romawi, betul? Yang membuat Yesus mati salib, Yang Dia melakukan, yang eksekusi Yesus adalah tentara Romawi, betul? ya. Nah, untuk membuat kalian masuk ke surga, mengorbankan dua individu di sini. Pertama, tentara Romawi, yang kedua adalah Yesus, Tuhan. Nah, untuk membuat kalian masuk ke dalam surga, membutuhkan dua tumbal. Pertama, tumbal tentara Romawi, yang kedua, tumbal dari Tuhan. Tumbalnya adalah Tuhan, betul? Ya nggak betul lah. Di mana tertulis rupanya tentara Romawi karena tentara Romawi menebus dosa manusia kan? nggak ada. Tentara Romawi setelah dia membunuh Yesus, tentara Romawi ini hidup nyaman atau masuk neraka? Saya nggak tahu bagaimana dia apa nih. Kalau Masuk dia neraka. Oke. Yudas masuk neraka atau masuk surga? Yudas, saya Ya. nggak tahu secara pasti apakah dia mati sempat bertobat atau enggak. Dalam kami waktu sekolah, Tidak, Kembali. dia nggak bertobat. Dia masuk neraka. Tentara Romawi Iya. masuk neraka. Ya, Kalau dia nggak berarti untuk menyelamatkan umat Kristen membutuhkan dua tumbal. Pertama tumbal Tuhan, kedua tumbal manusia. tumbal manusia Dan untuk Tuhan. menyelamatkan dosa manusia. Enggak lah. Kalau Alkitab katakan yang untuk menyelamatkan dosa manusia itu adalah karya penebusan Tuhan Yesus, bukan karya si Yudas. Yang membuat karya penebusan Tuhan, yang membuat karya penebusan dosa ini siapa? Yang membuat karya penebusan Tuhan dosa itu adalah Tuhan. Iblis Enggak lah, Tuhan lah. Karena kan yang prinsipnya membujukkan, kan pada yang merasuki Yudas siapa? yang merasuki Yudas iblis. Berarti kalau tidak dirasuki Yudas terjadi nggak pembunuhan terhadap Yesus? Tuhan bisa pakai yang lain juga. Kenapa nggak dipakai yang lain? Kenapa harus iblis? Hah? Kembali kepada konsepnya adalah sama seperti dalam perjanjian lama. Pada saat ada umat Israel yang berdosa, maka Tuhan memerintahkan untuk mengambil korban. Pernah baca seperti itu Tante Mika? Enggak, itu kejauhan kali Bapak ke sana. Ini loh, ya. Iblis merasuki Yudas, ya. Kalau tidak ada iblis ini merasuki Yudas, tidak terjadi penyalipan Yesus. Kalau tidak ada penyalipan, maka tidak ada penebusan dosa. Ya. Berarti Jadi gini, terancam. Ya. Makanya kita kembali lagi kepada, saya jelaskan dulu ya, nggak usah dipotong ya. Ya, jadi gini. Pernah dengar bahwa di Alkitab Perjanjian Lama pada saat ada bangsa Israel berbuat dosa, maka bangsa Israel harus mengorbankan domba atau lembu untuk pengampunan dosa. Ada kan? ya. Umat yang bersalah, tapi yang dikorbankannya adalah hewan. Iya. Kenapa setelah hewan dikorbankan kepada umat Israel sekarang ini harus Tuhan bukan hewan? Oke. Gini, manusia kan yang berdosa. Seharusnya kalau yang adil itu manusia yang berdosa yang harus menebus manusia itu ya harusnya manusia tanpa dosa. Dari mana Bapak dapat itu? Hah? Ya dalam Alkitab lah. Di mana tertulis? Nantilah kita cari. Itulah dulu konsep pertamanya. Ya di mana tertulis? Namanya. Yang manusia yang menebus manusia yang tidak berdosa, menebus manusia yang berdosa adalah manusia yang tidak berdosa. Di mana tertulisnya? Nanti saya apain? Nanti saya. Bapak jangan ngarang ya. Saya baca Bible Bapak ya.
orang baik akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Orang baik, orang jahat akan dibangkitkan untuk melaksanakan hukuman. Sebentar. Ya, Ya, tunggu. berarti kontradiksi ya Bibel Bapak ya. Apa yang kontradiksi? Tadi Bapak katakan bahwa untuk menebus orang berdosa haruslah orang yang tidak berdosa. Itu di mana tertulis? Ya harus yang suci lah, yang tanpa dosa, tanpa cacat celah. Kalau secara prinsipnya di Alkitab kan hewan yang dikorbankan Bapak baca Yohanes 5 nomor 29. udah dapat. Yohanes 5:29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tapi mereka yang telah berbuat jahat akan dibangkit untuk dihukum. Sudah? Nah, itu gimana lagi tuh? Berarti banyak metode penghapusan dosa di tempat Bapak ya? Enggak lah. Ini Kalau gimana? kita baca, jadi gini, ini kan Injil Yohanes kan? Ya, Bacanya Injil Yohanes. Nah, kita lihat dulu Yohanes 1. Kita sekarang masuk kepada pola pikirnya Yohanes nanti. Cemana Yohanes sudah nggak ada di sekarang? Macam mana mau masuk? Ya, kita tahu pikirannya dari bacaannya lah, dari tulisannya. Oke, Di kita sini sangat jelas loh Pak perkataan ya, di Yohanes ini, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ini sesuai dengan perjanjian lama mengatakan ya, anak-anak kata Yesus bukan di perjanjian lama, Yesus pernah berkata seperti ini, anak-anak adalah empunya kerajaan surga. Berarti anak kecil itu tidak masuk neraka. Di mana ini dosa waris ini yang membuat Bapak bingung sebetulnya. Paulus yang membuat Bapak bingung. enggak. Itu enggak, saya enggak bingung, enggak. Nah, Ayah coba tidak akan dihukum oke. oleh karena anaknya, dan anak tidak akan menanggung hukuman oleh sebab ayahnya. Udah. Kita nanti baca dulu Yohanes 3 ayat 36. Baca aja Pak. Oke, Yohanes 3 ayat 36 dikatakan demikian. Barang siapa percaya kepada anak itu adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang jadi manusia. Ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Makanya orang yang berbuat baik tadi itu adalah orang yang sudah bertobat, percaya kepada Yesus. Karena pada waktu Yesus memanggil Percaya Yesus hidup atau percaya Yesus mati? ya seluruhnya. Jadi saya selesaikan dulu ya. Jadi pada waktu Yesus mau memanggil murid-muridnya dikatakan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Percayalah kepadaku, itu kan ada kan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Metanoia. Jadi dari orang-orang Israel yang hidupnya dalam dosa, mereka harus bertobat, dan untuk kita bertobat mereka harus percaya kepada Pak, berarti Bapak ngarang dari tadi ya. Yohanes 17 nomor 3 mengatakan ini juga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ya, percaya sebagai utusan, bukan Tuhan. Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah dengar suaranya, rupanya pun kamu tidak pernah lihat. Yohanes 17:25, ya Bapa yang adil, yang memang dunia tidak mengenal aku dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Di Lukas 10 nomor 16, barang siapa yang mendengarkan kamu, ia mendengarkan. Barang siapa yang menolong kamu, dia menolak aku. Dan barang siapa yang menolak aku, dia menolak dia yang mengutus aku. Hampir rata di sini di Yohanes 3 nomor 17, Yohanes 4:4 dan nomor 34, Yohanes 5:23, Yohanes 5:24 berkataannya mempercayai Yesus sebagai utusan, bukan penebus dosa. enggak lah.
Kalau gini, kita salah satu tadi kan yang menuliskan Yohanes 17, ini luar biasa ya ini sebenarnya. Yohanes Inilah 17, bentar Pak. Inilah hidup yang kekal itu kata Yesus. Betul? Yaitu ya. inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Satu-satunya Allah ini yang mana? Kembali kepada konsep yang tadi itu, yang dipahami Kristen adalah yang namanya Allah adalah Allah Bapa, Firman Allah, dan Allah Roh Kudus. Di sini jelas dikatakan satu-satunya Allah, bukan tiga Allah. Yang bilang itu tiga Allah siapa? Yang mana yang satu ini? Allah. Yang mana? Allah, Allah dan Roh Kudus. Itu jadi dua Allahnya. Tidak. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Bapak baik pernah baca itu enggak? Termasuk Allah Mekah lah nggak boleh. Hah? Termasuk Allah Apa Mekah nggak. hubungannya ke Mekah? Emang Iyalah. zaman itu udah ada Mekah? Emang zaman itu udah ada ajaran Islam? Daerah Arab sana sudah adalah. Tapi Memang di saat ayat itu di saat ayat itu tidak boleh ada Allah lain. Emang Allah yang Allah orang Islam udah ada di sana waktu itu. Allah di mana? Tidak boleh ada Allah lain. Ya, Bapak jawab jujur, tidak boleh ada Allah lain. Yang kedua, inilah hidup yang kekal itu bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah. Yang satu-satunya ini yang mana? Sebenarnya itu ayat itu. Ya, ini ya, dengar baik-baik ya. Untuk beroleh hidup yang kekal, saya baca dulu Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Oke, sampai dengan ayat yang kelima aku baca dulu ya. Dikatakan demikian. Demikianlah kata Yesus. Lalu Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau Bapa telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua orang, kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Enggak nyambung. Jangan dulu berhenti. Itu permohonan Yesus, itu permintaan Yesus yang aku tanyakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya ini yang mana, Pak? Nanti mau dengar jawaban saya kan? Nah, dengar dulu lah bagus-bagus. Kalau misalnya situ lagi capek, minum dulu. Bukan, Jadi- bapaknya muter-muter kayak angkot Medan. yang tante sendiri sudah ayo bacakan, ya kan? Jadi kan saya kan melanjut, saya kan nggak lompat dari Yohanes pindah ke Filipus, enggak. Saya Bukan, iya. Ini kita kan merujuk. Tadi kan merembet dari kata Bapak bahwa Yesus itu mati untuk melakukan penebusan dosa. Ah, betul, ya kan? Merembet ke sini, ya. Bapak Ya, mengatakan tadi ada ayat bahwa untuk apa? Matinya Yesus untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, betul. Tetapi ada ayat lain yang mengatakan bahwa yang orang baik akan dibangkitkan untuk kehidupan kekal juga. Dan ini juga ada lagi di Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal. Ada 3 cara supaya hidup kekal di dalam Bible Bapak. enggak lah. Tadi kan udah saya jelaskan, hidup kekal itu kan tadi orang baik itu adalah orang yang taat, percaya kepada anak, kan itu tadi. Di mana? Di mana Pak? Bapak nggak boleh nambah-nambahkan sesuai wahyu. Dikatakan tidak boleh menambahi dan mengurangi loh. Nah, makanya dengar dulu omonganku. Kadang-kadang yang udah ku bacakan pun udah ku jelaskan, dibilang nggak ada, kan jadi lucu. Dan gitulah. Nah, ini Sudah jelas dikatakan di situ Pak. Ya, orang baik akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Orang jahat dibangkitkan untuk dihukum. Ini bukan pernyataan tentang orang percaya sama Yesus, tapi tentang orang baik dan orang jahat. oh ya, di mana tadi tertulis itu, Tante Mika? Yang orang baik itu dihukum. Ntar, lupa aku. Di mana tadi Yohanes tertulis? 5:29.
Yohanes 5 ayat 29 kan. Nah, kan kembali saya jelaskan. Yohanes 5 ayat 29. Nah, sebelum Yohanes 5:9 itu kan sudah ada tulisan dari Rasul Paulus, Rasul Yohanes, ya kan, mengenai yang sebelumnya. Makanya saya bilang, sebelumnya dalam Yohanes pasal yang ketiga, itu kan kita nggak bisa potong-potong ayat 3, ayat yang ke-36. Ya kan, kalau di dalam ayat 3, Yohanes 3 ayat 16 kan dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Di ayat yang ke-15 kan dikatakan gini, Kemana lah Bapak muter-muternya Pak, ya Allah. percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Nah, Percaya dengan Namanya Yesus kan itu anak yang percaya tunggal. dia mati atau percaya Yesus ini hidup, Pak? makanya nanti yang penting percaya dulu sama Tuhan Yesus dengan doa. Matilah kita kalau percaya aja, Pak. Kemananya? Sementara Yesus mengatakan, ya, dikatakan oleh Yesus, ya, gimana mau percaya hukuman Yesus? Di Lukas 4 nomor 8, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Gimana aku mau percaya dengan perkataan Yesus? Untuk menyelesaikan satu topik, aku lagi mau jelaskan dipotong, nanti dibilang nggak ada penjelasan. Bukan, Bapak kebawanya tak kemana-mana. Itu kan bicara tadi itu tentang orang baik diselamatkan, orang Iya, yang Bapak bilang yang tidak percaya kepada Yesus. Sementara di sana tidak dikatakan. Ya, di sini jelas Bibel Bapak ini untuk Bapak, bukan untuk umat lain. aku tanya dulu, Tante Mika, Tante Mika yang bolehnya aku menjelaskan apa yang mau saya jelaskan sampai tuntas? Nggak nyambung, Bapak bodoh-bodohi saya. Tak kemana-mana Bapak bawa pening aku. Udah tengah malam Pak, udah tengah malam. Puyeng aku udah. Sebenarnya kalau Tante tenang tadi selesai itu. Ya Allah. Merepet terus. Nggak boleh Bukan, merepet. sekarang gini. Ya, di Yohanes 17 nomor 3 itu jelas dikatakan, inilah hidup yang kekal. Ya. Yaitu bahwa mereka engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya loh. Ini jangan merembet kemana-mana. Ini Oke. aja di sini aja. Jelaskan lari lagi yang tadi itu perbuatan baik, yang ini aku jelaskan yang tema yang Tante sendiri yang buat lari. Tadi udah bilang mantap, udah aku bilang tadi loh, Yohanes 17 tadi mantap, udah aku bilang. Rupanya Tante lari ke Yohanes 5, makanya aku jelaskan. Karena ada definisi lain untuk memperoleh hidup yang kekal. Bukan. Kok bukan Bibel Bapak yang menulis? Komprehensif. Tante Mika karena nggak komprehensif, nggak menyeluruh, nggak utuh mengerti kebenaran, sehingga Tante nggak mengerti. Tapi Tante merasa mengerti. Makanya saya mau jelaskan dulu. Coba Bapak jelaskan dulu Yohanes 17 nomor 3 itu pemahaman Bapak itu seperti apa? Oke, Yohanes 3 ayat 15-16 saya baca dulu ya. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Percaya sebagai apa? Ngomong lagi. Percaya sebagai apa? Tapi aku ngomongnya tuh jadi Percaya sebagai apa, Pak? Ku selesaikan aja dulu. Jangan dipotong. Ya kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya kepada Yesus, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah, yaitu Yesus. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang.